It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. Oke, kali ini kita bahas dulu bos. Kabar mengenai Paman Donald, pemimpin Mama Rika yang kini membawa negaranya, kemudian juga membawa Eropa dan dunia ke dalam babak baru nih bos. Babak baru yang lebih panas, karena ambisinya yang sepertinya sangat-sangat besar. Nah, jadi kabar pertamanya nanti, Paman Donald pun ternyata telah mengeluarkan perintah untuk menyiapkan opsi militer untuk merebut terusan Panama, bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah greget setelah kemarin Mama Rika ramai ditolak oleh Indonesia dan juga negara-negara Arab. Mama Rika pun kini berencana untuk memindahkan lagi warga Gaza ke wilayah Afrika, bos. Bahkan sudah ada 3 calon kandidat negara di Afrika sebagai calon tempat pemindahan warga Gaza tersebut. Cukup amsyong. Dan kemudian kabar ketiga nanti datang dari negara-negara Eropa, di mana jika dulu aliansi militer mereka adalah NATO, kini ternyata geng negara-negara Eropa ini pun sedang mau membentuk aliansi baru, bos, di luar NATO. Nah loh, pertanyaannya nih, lantas opsi militer seperti apakah itu untuk merebut Panama? Kemudian negara mana sajakah di Afrika yang dibidik Paman Donald untuk menampung warga Gaza? Apakah mereka sudah mau? Dan aliansi baru seperti apakah itu yang mau dibentuk oleh Eropa? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama yang cukup gawat. Kali ini ternyata Paman Donald telah memerintahkan nih bos untuk menyiapkan opsi militer demi merebut terusan Panama. Dan ini katanya menyusul permintaan dari pihak Gedung Putih, White House alias Istana Kepresidenan Mama Rika. Nah loh, ngeri sedap. Jadi admin pun gak ngarang-ngarang nih. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pejabat pemerintah Amerika yang mengungkap sebuah dokumen berisi panduan keamanan nasional oleh pemerintah Presiden Donald Trump yang menyerukan untuk mempertimbangkan opsi militer demi menjaga akses ke terusan Panama. Nah, jadi sebelumnya dapat kalian lihat di peta nih bos. Terusan Panama ini pun berada di Amerika Tengah, jadi wilayahnya di selatan Amerika Serikat, di mana terusan atau kanal ini pun merupakan jalur perdagangan dan rute maritim vital dunia yang menghubungkan Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Jadi mengapa Mama Rika kini ngebet mau mencaplok terusan Panama? Ini karena Paman Donald mau menguasai jalur perdagangan tersebut, bos. Jadi setelah dia kuasai jalur tersebut, dalam pandangan Mimin yang lebih jauh, Paman Donald pun nantinya bisa leluasa memberikan sanksi kepada negara-negara yang mau atau berani-berani menentangnya dengan cara memblokir jalur tersebut. Contohnya nih bos, bisa saja jika ia panas dengan China, nantinya terusan Panama itu pun dapat dijadikannya senjata, bos. Jalur tersebut diblokirnya untuk China. Nah, itu dia. Kalau admin lihat sih, tujuannya ke arah sana, bos. Karena seperti yang kita ketahui, Paman Donald ini lebih senangnya perang dagang, perang sanksi ya kan, blokir sana blokir sini, ketimbang perang tembak-tembakan. Namun, untuk merebut terusan itu, ternyata Mama Rika pun kini tak mengecualikan opsi militer, bos. Bahkan dikatakan baru-baru ini Kementerian Pertahanan Amerika atau Pentagon tengah mempertimbangkan opsi militer untuk terusan Panama. Dan menanggapi laporan itu, pemerintahan Panama pun mengatakan akan tetap tegas dalam mempertahankan kedaulatan di tengah pernyataan Donald Trump yang menyebut akan merebut kembali terusan strategis tersebut. Nah loh, jadi siap-siap nih Panama. Kalau digilas sama Amerika ya Mimin pikir sih tetap amsyong juga. Dan kemungkinan Panama menang kalau misalnya serbu sama Mama Rika itu sangat kecil, bos. Jadi kita tinggal tunggu saja bagaimana kelanjutannya terusan Panama ini. Apakah akan benar-benar digilas oleh Mama Rika? Nah, kemudian kabar kedua yang tak kalah ngeri nih. Jadi seperti yang kalian tahu,
Selama ini negara-negara Eropa merupakan sekutu utamanya Amerika, bos. Namun setelah pernyataan Paman Donald yang kemarin sepertinya ingin melupakan NATO, kini negara-negara Eropa pun ternyata mulai mau membentuk sebuah aliansi baru nih. Nah, jadi admin kutip dari sumber berita berikut. Disebutkan bahwa Uni Eropa pun kini telah merampungkan peta jalan pertahanan strategisnya yang bertujuan untuk memperkuat kesiapan Eropa terhadap potensi ancaman militer. Di mana dikatakan lagi itu adalah sebagai persiapan untuk membentuk aliansi baru Eropa menggantikan NATO. Nah loh, ini kata kuncinya, bos. Persiapan membentuk aliansi baru Eropa untuk menggantikan NATO. Jadi intinya mereka kini tengah bersiap untuk membangun aliansi pertahanan baru. Dan terkait hal ini, Mr. Andrius Kubilius, seorang komisaris Uni Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa, mengumumkan penyelesaian buku putih yang menyoroti pentingnya hal tersebut dalam mengamankan kemampuan pertahanan dan pencegahan benua tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Eropa kini harus lebih siap dari sebelumnya untuk skenario terburuk, yaitu mencegah kemungkinan agresi militer terhadap kita. Dan persiapan seperti itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah perang. Menurutnya, kemampuan pertahanan Uni Eropa saat ini tidak memadai, bos. Bahkan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam sumber daya militer seperti tank, kendaraan lapis baja, dan juga artileri. Dan akibat hal ini, beliau pun menyerukan rencana investasi yang kuat, memperkirakan bahwa setidaknya 500 miliar euro diperlukan untuk menutup kekurangan pertahanan tersebut. Mantap, mantap jos nih, bos. Kini, kelompok negara-negara Eropa mulai sadar nih bahwa Paman Donald dapat berubah seketika, berubah sekejap. Kemarin bersama Ukraina dan NATO, kini tiba-tiba berbalik arah pula 180 derajat, bos. Malah bersama raski-raski Rusia. Dimana kalau Eropa tidak siap-siap, maka bisa saja anggota NATO dicaplok nantinya satu persatu. Mulai yang terdekat dengan Rusia, yaitu Polandia. Nah, apakah Eropa kini akan benar-benar membuat aliansi baru tanpa Amerika? Bagaimanakah masa depan Eropa setelah ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah panas. Jadi setelah kemarin usulan Paman Donald untuk memindahkan masyarakat Gaza ke negara lain mulai dari Indonesia sampai ke negara-negara Arab dan semuanya ditolak, kini muncul pula lagi, bos, rencana Paman Donald mau memindahkan warga Gaza ke wilayah Afrika. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, bahkan negara kandidat sebagai penampung warga Gaza ini pun sudah ditemukan, yaitu diantaranya adalah negara Sudan, kemudian Somalia, dan juga Somaliland. Nah, Somaliland ini adalah negara pecahan dari Somalia, bos. Jadi cukup hamsyong. Dan ini yang bahaya nih. Kalau Indonesia dan negara-negara Arab kan sudah jelas tak bisa dipaksa, tak bisa pula disuap. Apalagi terkait kemerdekaan Palestina, ya kan? Nah, kalau negara-negara Afrika ini pilihannya negara-negara yang kurang mampu pula. Jadi kalau tiba-tiba Paman Donald menawarkan kerjasama ekonomi, menawarkan pulus, apalagi lewat orang-orang dalam yang korup-korup, ya ini bisa-bisa disetujui pula nih sama negara-negara Afrika tersebut, bos. Apalagi kalian tahu seperti Somalia dan Somaliland itu adalah negara-negara yang cukup selekedep. Namun untungnya salah satu negara Afrika yaitu Sudan kabarnya sudah menolak usulan Amerika dan Israel ini, bos, untuk memindahkan warga Gaza ke negaranya. Namun belum tahu juga kini dengan negara Somali dan Somaliland, dimana kalau mereka setuju dengan iming-iming yang ditawarkan oleh Amerika dan Israel, wah, bisa-bisa kosong tuh Gaza dan lanjut dicaploklah sama negara Amerika dan mungkin juga Israel, bos. Cukup amsyong. Semoga saja ini tidak terjadi dan rakyat Gaza dapat tetap tinggal di wilayah Gaza, ya, bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.